Haleluya, salam. Agama paling sempurna itu Islam. Sempurna dalam kebohongan. Salah. Islam adalah agama yang sempurna karena seluruh ajaran Islam merasuki seluruh sendi kehidupan manusia. Demikian katanya. Quran dan hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup telah mengatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan Islam telah menjadi tonggak dasar ilmu pengetahuan sekarang ini. Dan banyak hal yang terbukti tentang kebenaran yang berkaitan dengannya. Allah berfirman dalam surat Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini telah disempurnakan untukmu agamamu. Sempurna dalam Abi ini mentertawakan khutbahnya sendiri. Bukan gini, dalam ilmu kesehatan misalnya menjauhkan diri dari berinteraksi dengan orang yang sakit lepra. Hadis Bukhari, jauhkanlah dirimu sejauh 1 atau 2 tombak dari orang yang berpenyakit lepra. Binatang yang harus dingekin karena menularkan penyakit, 5 binatang yang merusak dan harus dibunuh di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu ular, gagak, tikus, serigala, dan raja wali. Gagak di Singapura itu banyak sekali. Di Johor Bahru itu gagak itu menunggu, terutama di restoran. Kenapa kok orang Malaysia nggak mematikan gagak ya, nggak tahu juga. Dan memutuskan menutup wadah wabah bejana, tutuplah bejana, ikatlah kantung air, kuncilah pintu, padamkanlah lampu. Sesungguhnya setan tidak bisa membuka kantung air, tidak bisa membuka pintu, dan tidak pula bisa membuka bejana jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan kecuali hanya dengan membentangkan sebatang ranting pohon, kemudian ia menyebut nama Allah, hendaklah ia lakukan itu. Dan di dalam sebuah riwayat, tutup bejana, ikatlah kantung air, sesungguhnya dalam 1 tahun terdapat 1 malam yang turun pada malam itu wabah penyakit. Tidaklah wabah itu melewati bejana yang tidak ditutup, wadah air yang tidak diikat, melainkan wabah itu akan turun padanya, turun setan gitu. Pintar sekali Nabi ya, padahal buta huruf loh, buta huruf. Dan satu-satunya Nabi yang buta huruf ya Muhammad. Nomor 4, tidak makan berlebihan. Hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Oke deh, makanya saya kalau porsi di restoran Amerika itu saya bagi dua dan saya bawa pulang untuk makanan yang berlebihan itu. Jadi 1 kali beli nasi di Amerika ya makan untuk 2 kali. Sama dengan pengajaran saya di dalam penginjilan, makanan untuk 1 orang bisa untuk 2 orang. Dan ada lagi di dalam Quran katanya, ini kelebihan Islam itu. Para ibu hendaklah menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Al-Baqarah 223. Sistem imun bayi akan kita meningkat jika lebih lama mendapat ASI hingga usia 2 tahun atau lebih. Kandungan nutrisi ASI membantu perkembangan otak bayi. Tapi Buya Syakur, jangan begitu banget dong, jangan ngomong. Mari kita dengarkan kata-kata Buya Syakur. Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan? Paling melarat,
dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Oh, nggak mau lagi dihukum kamu nih. Bikin silat aja nggak bisa. Aja. Kenapa saya langsung bicarakan Islam? Nah, ini. Buya Syakur ini saya lagi ngangkat-ngangkat Islam malah dibilang gak sempurna. Selanjutnya membunuh cicak, ini kesempurnaan Islam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Hadis Bukhari. Wah, ini hebat sekali ya. Jadi api itu ditiup oleh cicak sehingga menjadi api yang maha hebat, besar sekali. Tetapi Ibrahim bisa melewati api itu dengan ya narkuni bardaw wa salamun ala Ibrahim. Api dingin, selamatlah Ibrahim. Makanya nama saya Saifuddin Ibrahim, supaya selamat dari api tiupan cicak. Jadi cicak itu katanya membawa bakteri salmonella di usus mulut dan kotorannya yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, air liur cicak mengandung bakteri E. coli yang menjadi penyebab diare, dan diarenya itu terus tidak berhenti-berhenti. Mengenai wabah penyakit, artinya jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadisnya sahih. Dalam hal ilmu fisika katanya masalah relativitas waktu. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung. Woi, sehari Tuhan itu sama 1000 tahun itu hitungan kita. Itu hanya sehari katanya. Kok ilmu relativitas fisika Al-Hajj 47. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun gitu. Quran surat 70 ayat 3-4. Hebat ya cara hitung Allah itu ya. Atau cara hitung Jibril atau cara hitung Muhammad, saya juga nggak tahu. Padahal wahyu itu turun kepada Muhammad itu selama 23 tahun. Sementara sehari di dalam hitungan ini sama dengan 1000 tahun. 50.000 tahun. Berarti Jibril ini masih hidup sampai sekarang, masih bawa turun. Al-Quran belum sempurna kalau begitu. Kalau dihitung-hitung waktu 50.000 tahun ini. Bohong juga ini. Tapi itu memang Islam itu sempurna. Teori Big Bang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi segala yang hidup itu berasal dari air katanya. Ya kalau itu sih air adalah sumber kehidupan, boleh juga sih. Jadi dalam ilmu kesehatan mental, olahraga katanya, jalan kaki, berkuda, memanah, berenang, ilmu kependudukan, ilmu komputer, ilmu sejarah, lah itu semua sudah nggak perlu ngomong lagi. Sebelum Al-Quran ada ya orang juga itu olahraga. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Islam itu agama sempurna? Ya sempurna dalam kebohongan juga ya boleh lah. Ya namanya juga sempurna.
Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi ngomong-ngomong sempurna, kalau menebas leher orang kafir itu adalah bagian dari ajaran itu. Sempurna begitu? Ya bagus juga kalau begitu. Haleluya. Ya, jangan masukin hati siaran kayak begini karena hiburan di dalam penginjilan saya. Silakan saudara semua muslim itu meninggalkan agama dan keyakinan itu karena Islam itu memang sempurna di dalam kebohongan dan menipu orang-orang yang gampang ditipu. Terima kasih Indonesia yang telah menjadikan saya besar dan makan air di Indonesia. Saya sudah minum air di Sulawesi, di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Saya sudah minum airnya di mana-mana. Saya lahir di Bima. Saya juga sudah minum air di Bima, di Dompu. Di mana lagi ya? Ya di Jawa, di Sumatera, semuanya. Di Taiwan, saya juga minum air di Taiwan. Terima kasih saudara-saudara untuk pengantarnya. Dan paling utama itu tinggalkan Islam karena ajaran ini itu sangat sempurna di dalam tipu-tipu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.